Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dari bab motivasi dan kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Feni Jayanti dengan NIM 2203011167. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri. Adapun rekan saya Dwi Indah dengan NIM 2203011160, Ibet Maulana dengan NIM 2203011174, Rahel Oktavia Kurota Ayuni dengan NIM 2203011183, Muhammad Wildan Febriansyah dengan NIM 2203011188, dan Safitri Noviani dengan NIM 2203011192. Di sini saya akan menjelaskan apa itu motivasi. Menurut French dan Raven, motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Dan menurut Griffin 2000, ada 3 faktor penentu kinerja terbaik. Yang pertama, yaitu motivasi, yaitu yang terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, kemampuan, yaitu kapabilitas dari tenaga kerja atau sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan. Dan yang ketiga, lingkungan pekerjaan, yaitu sumber daya dan situasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert 1995, ada beberapa pendekatan mengenai motivasi. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan tradisional. Pendekatan ini memandang bahwa pada dasar manajer memiliki kinerja yang lebih baik dari para pekerja. Yang kedua, pendekatan relasi manusia. Pendekatan ini menganggap bahwa kontak sosial atau relasi antara manusia justru akan membantu dan memelihara motivasi para pekerja. Yang ketiga, pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan ini mengkritisi simplifikasi atas penyederhanaan pandangan terhadap pekerja yang hanya didasarkan pada uang dan interaksi sosial. Perspektif kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama yaitu perspektif kebutuhan. Terdapat beberapa teori yang terdapat pada perspektif ini yang akan menjelaskan motivasi dari perspektif kebutuhan, yaitu teori hierarki kebutuhan, teori hierarki Clayton, teori kebutuhan dari Atkinson, dan 2 faktor dari Herbeck. Yang kedua yaitu perspektif keseimbangan dan keadilan. Motivasi ini berasumsi dasar bahwa termotivasi tidaknya seseorang dalam organisasi sangat bergantung kepada anggapan apakah dirinya mendapatkan perlakuan yang adil. Yang ketiga yaitu perspektif pengharapan. Yaitu perspektif ini memandang bahwa motivasi seseorang dalam berperilaku sangat bergantung pada pilihan penghargaan yang akan diperolehnya. Yang keempat, perspektif penguatan. Perspektif ini menerangkan bahwa tindakan akan sangat dipengaruhi oleh perlakuan yang diterima akibat perilaku yang dilakukan di masa lalu. Yang terakhir yaitu perspektif penyusunan tujuan. Perspektif ini pada dasarnya beranggapan bahwa perilaku individu yang didorong oleh motivasi individu melalui keterlibatan individu. Di sini saya akan menjelaskan apa saja teori-teori motivasi dari perspektif kebutuhan. Teori yang pertama yaitu teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang atau individu termotivasi untuk berperilaku dalam pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhannya. Teori yang kedua yaitu teori hierarki dari Clayton Alderfer, yaitu teori ini setuju dengan Maslow bahwa kebutuhan manusia atau individu yang mendorong seseorang untuk termotivasi dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Teori yang ketiga yaitu 3 kebutuhan dari Atkinson dan MC Cleland, yaitu yang menyatakan bahwa terdapat 3 jenis kebutuhan manusia yang mendorong seseorang untuk termotivasi dalam berperilaku atau melakukan sesuatu. Teori yang terakhir yaitu teori 2 faktor dari Herbeck, yaitu teori ini menunjukkan bahwa seseorang cenderung akan termotivasi atau tidak didorong oleh 2 jenis faktor. Faktor yang tersebut adalah faktor yang mendorong kepada kepuasan dalam pekerjaan dan faktor yang mendorong kepada ketidakpuasan dalam pekerjaan. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, perspektif keseimbangan mengenai motivasi. Pada dasarnya, keseimbangan dan keadilan ini dapat diukur sebagai perbandingan antara kontribusi pekerjaan dan individu atau job input, seperti keahlian, pengetahuan, kerja keras, dan lain-lain, dengan penghargaan yang diterima oleh individu tersebut atau job reward seperti upah, insentif, dan sebagainya. Nah, pada perspektif keseimbangan mengenai motivasi, orang-orang cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain mengenai dari pekerjaan yang mereka lakukan. Baik, selanjutnya perspektif pengharapan mengenai motivasi, yang mana ada 4 asumsi mengenai perilaku seseorang dalam organisasi. Yang pertama, perilaku sangat ditentukan oleh kombinasi dari berbagai faktor individu dan faktor lingkungan sekitar. Nah, perilaku seseorang itu ditentukan dari faktor individu orang itu sendiri dan faktor lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua, perilaku individu dalam organisasi senantiasa ditentukan oleh kesadaran dari keputusan setiap individu. Dan yang ketiga, individu memiliki keragaman kebutuhan, pengharapan, dan tujuan. Dan yang terakhir, masing-masing individu cenderung akan berperilaku berdasarkan pilihan alternatif perilaku yang terkait dengan harapan mereka. Selanjutnya, perspektif pengharapan mengenai motivasi. Adapun komponen-komponen utama dalam perspektif pengharapan, yang pertama, pengharapan terhadap nilai atau hasil yang akan diperoleh. Nah, pada pengharapan ini, seseorang yang berpikir untuk memperbaiki cara kerjanya di perusahaan mungkin memiliki berbagai perkiraan terhadap apa yang akan diperolehnya sebagai akibat perbaikan yang mungkin akan dilakukan tersebut. Yang kedua, dorongan terhadap motivasi. Pada pengharapan ini, jika seseorang memiliki perkiraan bahwa kinerja yang baik akan berakibat pada perolehan yang sesuai dengan yang ia lakukan. Dan yang ketiga, pengharapan akan usaha yang perlu dilakukan. Jika seseorang telah mengetahui bahwa suatu tindakan akan memberikan hasil atau balasan yang memang memadai dan sesuai dengan harapan, dan dirinya kemudian akan termotivasi olehnya, maka seseorang akan menindaklanjuti dengan tindakan yang akan memberikan balasan atau hasil yang terbaik bagi dirinya. Dan adapun harapan atas penghargaan, yaitu penghargaan intrinsik dan penghargaan ekstrinsik. Penghargaan intrinsik sendiri adalah penghargaan dari diri kita sendiri, dari individu itu sendiri. Dan penghargaan ekstrinsik adalah penghargaan dari luar atau dari orang lain. Perspektif penguatan mengenai motivasi. Prinsip dasar dari perspektif penguatan mengenai motivasi berangkat dari kerangka pikir B.F. Skinner, seorang psikolog yang menerangkan bahwa tindakan akan sangat dipengaruhi oleh perlakuan yang diterima akibat perilaku yang dilakukan di masa lalu. Kerangka pikir ini bermula dari adanya stimulan atau faktor pendorong bagi seseorang untuk berbuat. Modifikasi perilaku. Prinsip dasar dari perubahan atau modifikasi perilaku ini adalah bahwa para manajer perlu memberi perlakuan yang adil dan tepat terhadap perilaku atau tindakan yang telah dilakukan oleh para pegawai agar perilaku dari pegawai di masa yang akan datang sesuai dengan harapan manajer. Ada 4 jenis perubahan atau modifikasi perilaku yang dapat dilakukan oleh para manajer, yaitu yang pertama, penguatan positif. Modifikasi perilaku ini dilakukan dengan memberikan perlakuan positif terhadap tindakan yang dilakukan oleh pegawai di masa lalu. Yang kedua, pembelajaran melalui penghindaran terhadap sesuatu. Modifikasi perilaku ini dilakukan melalui tindakan yang adil terhadap pelanggaran pegawai di masa lalu. Pengecualian atau peniadaan. Modifikasi perilaku ini dilakukan melalui peniadaan atau pengecualian sesuatu yang pada masa lalu justru memberikan kontribusi negatif pada organisasi atau pegawai. Yang keempat, hukuman. Modifikasi perilaku ini diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan sehingga tidak terulang lagi di kemudian hari. Perspektif penyusunan tujuan. Perspektif ini pada dasarnya beranggapan bahwa perilaku individu yang didorong oleh motivasi individu sesungguhnya dapat dijelaskan melalui keterlibatan individu dalam penyusunan tujuan dari setiap apa yang akan dikerjakan atau dibebankan kepadanya. Ada 4 fase yang harus dilakukan oleh manajer sehubungan dengan penyusunan tujuan dari setiap kegiatan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, penentuan tujuan dan target yang akan dicapai. Yang kedua, penentuan apakah target tersebut realistis atau memungkinkan untuk dicapai. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menentukan kesesuaian tujuan dan target tersebut dengan target dan tujuan individu dalam organisasi. Yang keempat,
Jika tujuan organisasi telah selaras dengan tujuan individu, maka individu akan termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut dengan menunjukkan perilaku dan kinerja yang diharapkan. Hubungan motivasi dengan kepemimpinan. Dalam proses kepemimpinan, motivasi merupakan sesuatu yang esensial dalam kepemimpinan karena memimpin adalah memotivasi. Seorang pemimpin harus bekerja bersama-sama dengan orang lain atau dengan bawahannya. Untuk itu diperlukan pemimpin yang memiliki kemampuan memberikan motivasi kepada bawahannya. Hubungan motivasi dengan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang-orang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Aspek-aspek dalam kepemimpinan. Nah, ada 4 aspek-aspek dalam kepemimpinan. Yang pertama ada perilaku pengikut. Orang-orang yang mengikuti para pemimpin. 2. Perbedaan kekuasaan. Adanya perbedaan antara pemimpin dan yang dipimpin. Ketiga, ada penggunaan kekuasaan. Nah, penggunaan kekuasaan ini untuk mempengaruhi adanya perbedaan kekuasaan yang melahirkan konsekuensi logis bahwa pemimpin memiliki kekuasaan yang lebih. 4. Nilai yang dibangun. Pemimpin perlu memahami bahwa hanya bukan sekedar berkuasa, tetapi perlu mendorong terwujudnya nilai yang positif yang dapat memberikan perubahan yang positif. Pendekatan mengenai kepemimpinan. Yang pertama ada pendekatan personal. Pendekatan personal ini terbagi menjadi 2 pembahasan, yaitu yang pertama ada pemimpin dan bukan pemimpin, yang kedua ada pemimpin efektif dan tidak efektif. Yang kedua ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini lebih memfokuskan kepada perilaku dan tindakan seseorang yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang ketiga ada pendekatan kontingensi. Pendekatan ini muncul dari asumsi dasar pendekatan pandangan umum yang menyatakan bahwa sistem pengendalian bisa diterapkan dalam lingkungan mana saja. Pembahasan dalam pendekatan personal. Ada 2, yang pertama ada pemimpin dan bukan pemimpin. Pandangan ini masih menimbulkan pro dan kontra. Berbagai pandangan ini menemukan bahwa pemimpin harus memiliki sifat yang cerdas, pintar, dan memiliki kepercayaan yang tinggi. Terlebih pada kenyataan tersebut bahwa banyak pemimpin yang tidak memiliki kriteria tersebut, namun masih diakui sebagai pemimpin. Yang kedua ada pemimpin efektif dan tidak efektif. Pemimpin dikatakan efektif jika mampu membawa anggotanya untuk mencapai tujuan, sedangkan pemimpin yang tidak efektif jika tidak dapat membawa anggotanya untuk bersama-sama mencapai tujuan. Pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan. Pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan ada 2 aspek, yaitu yang pertama fungsi kepemimpinan dan yang kedua adalah gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah fungsi kepemimpinan. Ada 2 fungsi kepemimpinan, yaitu 1. Fungsi yang terkait dengan tugas atau pekerjaan, yaitu fungsi kepemimpinan dalam menjalankan berbagai pekerjaan atau tugas yang telah direncanakan dalam suatu organisasi. Fungsi yang terkait dengan hubungan sosial atau pemeliharaan kelompok, yaitu fungsi kepemimpinan dalam upaya untuk senantiasa memelihara kesatuan di antara sesama pekerja, pengertian dengan dan sesama mereka. 2. Gaya kepemimpinan. Terdapat 2 gaya kepemimpinan, yaitu 1. Kepemimpinan yang berorientasi pada pekerjaan, yaitu cenderung untuk memberikan fokus pada pekerjaan dan prosedur yang harus dilakukan untuk pekerjaan. Yang kedua, kepemimpinan yang berorientasi kepada pegawai atau orang-orang, yaitu cenderung untuk memberikan perhatian pada pemeliharaan tim dan memastikan bahwa seluruh orang-orang mendapatkan kepuasan dalam setiap pekerjaannya. Pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan. Yang pertama adalah model kepemimpinan situasional dari Hersey-Blanchard. Model ini menjelaskan bahwa para manajer perlu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sebagai respon terhadap berbagai karakter dari orang-orang yang menjadi bawahannya, seperti harapan pekerja, pengalaman, keahlian, dan kesanggupan dalam menerima tanggung jawab. Yang kedua, model LPC dari Flieder. Model ini menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan yang sebaiknya digunakan beragam dan tergantung kepada kecenderungan situasi yang terjadi. LPC singkatan dari Less Preferred Coworker, di mana pemimpin atau manajer perlu mengidentifikasi gaya kepemimpinan manakah yang paling cocok untuk diimplementasikan, yang disesuaikan dengan kondisi minimum pekerja yang dihadapinya. Yang ketiga ada model jalan tujuan, Path Goal Theory dari Evan House. Ada 2 hal yang perlu mendapat perhatian dari
model jalan tujuan ini, yaitu perilaku pemimpin dan faktor situasi. Dalam hal perilaku pemimpin, paling tidak ada 4 tipe pemimpin berdasarkan model jalan tujuan ini, yaitu pemimpin direktif, yaitu pemimpin yang cenderung langsung menentukan apa yang harus dilakukan oleh bawahan dan apa yang diharapkan oleh pemimpin. 2. Pemimpin sportif, yaitu pemimpin yang cenderung bersahabat dan mudah diajak berdialog. Pemimpin partisipatif, yaitu pemimpin yang cenderung untuk memberikan konsultasi kepada bawahan, mengakomodasi berbagai masukan, serta melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan. Yang terakhir ada pemimpin prestatif, yaitu pemimpin yang memiliki visi perubahan dan standar yang tinggi akan produktivitas. Yang terakhir ada model Fromm Yeaton Jago. Model ini memiliki dasar asumsi bahwa sebuah keputusan dikatakan efektif jika keputusan tersebut memiliki 2 ciri, yaitu 1. Berkualitas dan diterima. Keputusan dikatakan berkualitas jika sekiranya keputusan memberikan implikasi pada kinerja. Keputusan dikatakan diterima sekiranya keputusan tersebut diterima oleh bawahan dan bawahan berkomitmen untuk menjalankannya. Beberapa pendekatan lain. Yang pertama, substitusi kepemimpinan. Yang dimaksud dengan pendekatan substitusi untuk kepemimpinan adalah sebuah konsep yang mengidentifikasi situasi di mana peran kepemimpinan bersifat netral dan cenderung tidak diperlukan, serta bisa digantikan oleh karakteristik dari bawahan, pekerjaan, dan organisasi. Yang kedua, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership adalah kepemimpinan yang mengasumsikan bahwa karisma merupakan karakteristik individu yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang dapat membedakan dengan pemimpin yang lain. Dan yang ketiga ada kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformatif adalah gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh manajer atau pemimpin di mana kemampuannya bersifat tidak umum dan diterjemahkan melalui kemampuan untuk merealisasikan, mendorong para anggota untuk melakukan pembelajaran. Perilaku politis dalam organisasi dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian tujuan tertentu dengan menggunakan berbagai cara, diantaranya penggunaan kekuasaan serta sumber daya yang ada untuk memperoleh hasil tertentu yang diharapkan. Yang pertama ada beberapa perilaku politis yang umum. 1. Beberapa perilaku politis yang umum. Menurut Driven 2000 menjelaskan bahwa terdapat paling tidak 4 bentuk perilaku politis yang dapat ditemukan dalam organisasi yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang kedua, manajemen perilaku politis. Ada 4 hal yang harus dilakukan oleh para manajer ketika mereka dihadapkan pada perilaku politis yang dilakukan para anggotanya atau sesama manajer yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Untuk perilaku politis yang umum, bentuk pertama dari perilaku politis dapat berupa kompensasi yang dijanjikan atau inducement, menawarkan kompensasi tertentu kepada orang lain yang sekiranya orang yang ditawari memberikan dukungan usulannya. Bentuk kedua dari perilaku politis dapat berupa tindakan persuasif atau persuasion, memengaruhi emosi dan logika orang lain dalam hal sesuatu yang ingin diraihnya. Bentuk ketiga dari perilaku politis dapat berupa creation of an obligation atau tuntutan atas kewajiban tertentu. Secara sadar atau tidak, harus bertanggung jawab atas ide usulannya dan berutang budi. Bentuk keempat dari perilaku politis dapat berupa coercion. Seseorang yang menginginkan tujuannya tercapai mungkin akan mengancam untuk mengikuti apa yang diinginkannya. Yang harus dilakukan oleh para manajer ketika mereka dihadapkan pada perilaku politis yang dilakukan para anggotanya atau sesama manajer adalah: yang pertama, perlu menyadari bahwa sekalipun perilaku dan tindakannya tidak dimaksudkan untuk kepentingan politis. Yang kedua, memberikan kepercayaan terhadap bawahan berupa pendelegasian, wewenang, tanggung jawab, kesempatan, dan juga umpan balik. Yang ketiga, menghindarkan diri dari penggunaan pendekatan kekuasaan dalam berbagai hal,
secara politis oleh orang lain. Dan yang keempat, mempersiapkan diri untuk menyetujui berbagai hal yang diusulkan oleh bawahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.